Gua capek nih tiap hari muntahnya paku mulu gitu. Gak pernah sampai segitu kan lo? Gue pernah yang kayak nggak ada suara. Gue pernah perut gue gede banget. Terus kayak yang gue sakit hatinya ketika gue kalau jalan gitu tiba-tiba ada orang kayak, Cit, kok lu kayak nggak kayak penyanyi dangdut? Gue pun nggak mungkin jadi queen of dangdut karena Udah I know ada. my capacity. Popnya Amerika tuh kan rata-rata yang kayak kita denger sekarang lah gitu. Ntar lo komen abis gue liatin aja. Cita Citata, penyanyi lagu Sakitnya Tuh di Sini menggoyang interlude dengan kabar kalau Cita sekarang nyebrang jadi penyanyi pop dengan single terbarunya Tak Sempurna. Di interlude, Cita juga cerita tentang beberapa serangan gaib yang pernah dia terima. Juga tentang alasan kenapa Cita saat ini berubah haluan menjadi musisi pop. Dengerin obrolan lengkap podcast Interlude hanya di aplikasi Noise. Download sekarang ya. Tolong dibantu ya untuk subscribe channel ini, like video ini, juga dikasih komentar ya. Terima kasih. Bersama Cita Citata. Hai Cit. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Olahraga apa pagi ini? Nge-gym. Nge-gymnya fokus di otot mana dulu nih? Asik. Kalau cewek biasanya otot bawah. Oh, di leg-nya ya berarti leg day. Di leg sampai ke atas. Oke. Gitu. Karena kalau ini kayaknya kalau terlalu gede nggak beauty nanti. Oh, serem ya? Serem. Jadi kayak abang-abang nanti. Gue udah sempet riset lo emang awalnya penyanyi pop jazz di beberapa hotel. Akhirnya muncul dengan lo sebagai penyanyi dangdut. Iya gitu. Itu keputusan apa yang lo pikirkan saat itu waktu ya udah deh gue coba dulu di dangdut, padahal lo gak punya basic dangdut sama sekali? Nggak ada gitu. Jadi awalnya iseng. Oke. Jadi ditawarin terus iseng, ya udah deh iseng deh gitu. Nah salahnya memang dulu itu nggak bikin single dulu jazz dan pop gitu. Dulu itu langsung aja pertama keluar recording gitu, ya lagunya dangdut gitu. Terus udah gitu dilelah ya tangan Tuhan ya, kita nggak bisa bilang enggak. Tiba-tiba lagunya ngebum banget gitu. Dan saat itu gue bener-bener kaget di kondisi yang kayak, bisa nggak nih gue nyanyi lagu dangdut dengan joget segala macem gitu kan. Jadi gue demand ke label kayak, please kasih gue lagu yang nggak banyak cengkok. Gitu karena emang gue nggak bisa nih gitu. 1,5 tahun tuh gue bener-bener kayak narik ulur nggak mau apa segala macam. Tapi mau nggak mau gue harus tetap terus bikin lagu gitu kan. Sebagai penyanyi ya kita harus punya karya dong. Ya udah, terus dilelah lagu kedua rame juga, lagu ketiga rame juga, lagu 4 rame juga gitu. Jadi kayak oke, mau nggak gue harus jadi profesional nih gitu. Terus lama-lama juga jadi sayang sama dangdut nih. Sama dangdut karena ya dangdut lah yang membesarkan gue sekarang. Betul. Gitu. Terus juga ya gue juga nggak naif, gue bisa beli rumah, bisa beli mobil ya juga karena dangdut gitu. Dari yang goyang dumang dan sakitnya tuh di sini, gue nggak tahu itu jenisnya koplo ya? Enggak itu jenisnya techno dangdut. Oh, techno dangdut, oke. Jadi kayak modern dangdut. Modern dangdut, terus lo tiba-tiba jadi pop yang manis, yang ballad sekarang gitu. Lo mempertimbangkan hal itu gak sih? Lo akan kehilangan pendengar lo yang udah 8 tahun lebih ini, terus lo harus mulai lagi. Gue gak tahu ini bisa dibilang kalau menurut gue dari nol lagi lo mencari pangsa pop gitu. Gue sudah tes market sih. Kayak gue ngelakuin strategi di mana yang gue bikin cover-cover di YouTube channel gue. Terus even di TikTok gue, even di Instagram gue, dan gue nggak nyangka sih responnya tuh bener-bener kayak yang mereka menerima banget. Dan nggak ada satupun yang kayak Cit jangan sotoy lu ke pop apa gitu. Mereka tuh kayak Cit ya udah jangan ke dangdut lagi. Kan gue heran ya. Gitu. Cit jangan ke dangdut lagi. Fans lu malah bilang kayak gitu. Iya. Apakah lu pindah ke pop ini Cit karena persaingan di dangdut yang tidak terlihat mata, Cit? Lu sempat bilang kan, jangan-jangan wah gila serangan sudah banyak sekali masuk nih dari dangdut nih. Kalau ngomong saingan nggak ada, gue berpikir bahwa gue mau apa lagi sih gitu di dangdut gitu. Lu udah mencapai banyak hal di dangdut berarti? Iya, kalau bisa dibilang gue udah puas. Gitu. Kalau gue bisa dibilang mau kayak Bunda Elvi Sukaesih kayaknya nggak mungkin. Gue pun nggak mungkin jadi queen of dangdut karena I know my capacity aja gitu. Even ada atau tidak ada pun selalu ada new generation yang menggantikan
gitu kan. Tapi I know my capacity, memang gue bukan dari dangdut. Oke. Gitu. Tapi gue bisa ada di posisi dimana yang orang menginginkan itu gitu. Dan kalau ngomongin yang tidak terlihat, itu sudah sering terjadi sama gue. Well, orang-orang dari dangdut ya, which is banyak banget yang dari daerah-daerah juga kan. Iya. Yang mungkin mereka masih percaya sama yang namanya begitu-begituan. Oke. Itu yang gue yang berangkat dari Bandung, literally kota Bandung, ya gue nggak ngerti begitu-begituan gitu. Jadi gue kayak mungkin itu juga salah satu trigger yang bikin lo pengen pindah. Gue capek nih tiap hari muntahnya paku mulu gitu. Nggak pernah sampai segitu kan lo? Gue pernah yang kayak nggak ada suara. Gue pernah perut gue gede banget, sakit, no reason. Gue ke dokter segala macam. Ya itu udah gue lakuin, udah pernah gue laluin lah. Pernah ngalamin itu. Gitu. Dan gue akhirnya dari nggak percaya jadi percaya. Oke. Karena lo ngalamin sendiri. Iya, gitu. Dan gue kayak, hah, masa sih? Tapi gue ngerasain gitu. Dan gue sempat kayak bolak-balik rumah sakit segala macam. Dokter pun juga gak ketemu diagnosisnya dokter apa. Dokter aja sampai kayak nyuntik udah 7 kali. Mbak, ini udah maksimal. Oke. Pak, saya sakit banget. Maaf, gue ketawa bukan ngetawain sakit lo ya, tapi maksudnya fenomena itu ya. Iya, ini kayak tabu, sesuatu yang gak bisa diomongin. Karena orang pasti bilang, anjir zaman modern begini lo masih percaya aja gitu. Ternyata ada. Lo rasain deh nanti. Janganlah. Secara pekerjaan gue masih tetap terima dangdut. Karena buat gue dangdut itu lebih ke entertain ya gitu. Kalau pop itu lebih ke rasa gitu. Jadi deliver rasa nih lagu. Tapi kalau dangdut itu ya lu joget, lu ngentertain orang gitu. Atau gue nangkepnya, lo sebagai penyanyi rasa lo ada di pop. Tapi kalau untuk menjual lebih menguntungkan di dangdut gitu. Enggak juga, gue lama-lama juga sayang sama dangdut. Sayangnya gini, kayak gue menyayangkan kenapa orang selalu bilang kalau dangdut tuh levelnya segmen bawah. Ya DE lah. Gue tuh nggak suka gitu. Kenapa sih harus dibilang dangdut tuh levelnya di bawah? Semua musik genre itu sama. Music is universal. Jadi jangan pernah kayak di level-levelin. Terus kayak yang gue sakit hatinya ketika gue kalau jalan gitu tiba-tiba ada orang kayak, Cit, kok lu kayak nggak kayak penyanyi dangdut? Emang kalau nyanyi lo harusnya itu ya? Gue nggak tahu. Mencolok gitu warnanya. Iya, gue nggak tahu itu. Gue mau bilang itu komplimen apa penghinaan? Gue nggak ngerti. Ya antara dua tuh tipis ya. Iya tipis banget karena I'm still in dangdut. Karena kan yang kita tahu maksudnya ya gue nggak tahu nih, ini gue penglihatan orang luar gue aja ya. Gue di luar dangdut tuh memang terlihat sepertinya senioritasnya sangat tinggi di situ. Sepenglihatan gue aja nih Cit gitu. Lo ketawa berarti lo mengkonfirmasi. Walaupun lo nyebut. Oke. Bongkar. Tapi menarik, maksudnya pasti juga banyak paranoid yang pengen tahu lah gitu. Gue juga sebenarnya suka beberapa lagu dangdut dan menurut gue tuh lagu dangdut tuh nggak bisa lepas dari orang Indonesia lah, karena kekuatan Melayunya itu kan berasa banget ya. Apalagi juga ada gue juga nggak tahu nih kalau gue penggemar dangdut di tahun 90-an kalau gue. Oh jadi masih klasik kalau lo ya kan, dangdut klasik. Dan enak gitu dinyanyiinnya enak gitu, dan gue bisa menikmati gitu kayak terlena. Terus sempat Aldi Bragi dan Ikke Nurjanah waktu masih bersama kan bikin single yang pop dicampur jadi dangdut kan. Yes. Itu juga menarik juga buat gue. Sebenarnya musiknya enak banget dangdut, tapi mungkin industrinya ya. Ya gue di luar itu gue juga nggak tahu, jadi gue tidak mau berkomentar banyak tentang industri dangdut. Iya takutnya, karena takut nanti saya dipanggil suruh cium tangan. Saya belum siap untuk itu. Kenapa lu memilih untuk mengerjakan lagu ini? Kalau nggak salah di Amerika produksinya. Penciptanya kan di sini kan. Proses writingnya juga pasti di sini. Tapi lu rekamannya ke sana. Kenapa lu memilih itu? Apakah memang lu mengejar gue cuma bisa dapat sound ini karena sama orang yang ada di Amerika ini gitu? Yang pertama gue belanja lagu juga, lagu kedua itu dari Amerika sana. Oke. Gitu. Terus gue sempat ganti liriknya juga. Ada ya ganti Englishan bahasa. Oh translate terus, ya? Iya. Terus kemudian gue sekalian di sana bikin video klip yang tak sempurna ini. Jadi total gue belanja 2 lagu lah di sana gitu. Kemudian
di sana itu udah boleh buka masker di jalan. Oke. Gitu. Mau One of the sana. reason lah ya gue Jadi bikin lo nggak video terlalu klip. repot dengan protokol yang agak Exactly. ketat ya. Oke. Karena di sini kan juga di dalam ruangan aja kita mesti kayak swab segala macam semua orang. Terus bikin video klip di sini biasanya orang seharian sampai 2 hari gitu. Gue di sana cuma 4 jam. Oke. 4 jam terus gue sendirian dan untungnya gue punya teman-teman yang production house di sana. Jadi gue hire mereka. Tapi secara konsep gue udah dari sini udah matengin kayak story moodnya kayak apa. Gue sama tim gue kayak ini gimana bajunya gini ya udah kirimin ke sana. Akhirnya ya udah ayo tinggal jalan aja gitu. Menurut gue, lo mengambil resiko yang cukup tinggi gitu untuk ya mungkin tidak semuanya bisa paham dengan keputusan lo. Banyak kita juga nggak bisa mengontrol setiap orang bahwa gue tuh nggak ninggalin dangdut loh gitu. Ini kan salah satu resiko yang cukup besar untuk lo ambil gitu loh. Apakah lo juga kayak sekarang emang kalau nggak berani ngambil high risk lo nggak akan dapat sesuatu yang besar gitu? Gue udah mencoba berbagai bisnis dan gagal gitu. Jadi kayak Lo udah terbiasa ternyata. gue udah terbiasa untuk mengambil resiko tinggi. Oke. Karena ketika gue nggak melakukan itu gue akan lebih menyesali. Lebih baik lo nyesel udah pernah ngelakuin Iya, dibanding gue nggak sama sekali. Gitu. Oke. Jadi gue emang nggak suka yang namanya comfort zone sih. Oh, oke, menarik. Gitu. Jadi Apa sih kayak zodiak lo situ? Leo. Oh, pantes. Pantes. Gue kayak gue mendingan gagal tapi gue udah pernah ngelakuin. Jadi gue nggak penasaran gitu loh. Gitu. Tapi ya dalam artian gue bukan mencoba tapi gue all in. Nggak nanggung-nanggung lo. Iya, gue akan lakuin ya, gue akan lakuin bukan buat orang lain ya, buat gue dulu gitu. Jangan sampai gue ikut-ikutan karena tren. Dan gue ngobrol sama salah satu penyanyi pop gitu kan. Bisa dibalik nggak? Lu yang nyanyi pop, gue yang nyanyi dangdut. Siapa sih? Iya. karena kerjaannya lumayan ada gitu kalau dangdut. Ya dangdut mah off airnya sih gokil sih. Gokil gitu pasti kan. off air. Jadi kayak gue mau ke dangdut, lu mau ke pop. Tapi gue nggak bisa nyanyi dangdut, gimana dong? Itu kan ada sahabat gue lah satu, cewek juga. And she's really famous too. Jadi kayak Siapa? Coba inisial ya. inisialnya sama kayak gue. Cece. Cit, kalau single kedua lo kan dibikin sama orang Amerika, lo beli lagu lo bilang kan ya? Gue bilang gue ya. Berarti gue nggak tahu nih. Popnya Amerika tuh kan rata-rata yang kayak kita denger sekarang lah gitu. Ntar lo komen abis gue liatin aja. Oke. Gak bisa gue share sekarang. Feel-feelnya kayak gimana feel-feelnya? Biar para noise juga bisa ngebayangin lah menunggu nanti ketika lo merilis lagu ini. Apakah gue merasakan vibes-nya Bruno Mars? Karena kan sekarang ya trennya orang balik lagi ke 80-an. Yes. Muncul lagi Boyz II Men, warnanya Boyz II Men. Disco lah 90. Oh, oke. Berarti Tapi joget. lebih organik lah. Musiknya lebih organik kalau sekarang. Terlalu ramai juga aneh kan. Oh ya, minimalis tapi Minimalis. punchy ya. Punchy. Oke. Enak buat diajak joget ya, tapi jogetnya udah bukan joget goyang dumang lagi para noise ya. Nanti single keduanya Cita ini adalah goyang LA. Oke, tadi 3 rekomendasi lagu ballad semua. Ya salah dari- lagi kan. Pasti diomongin kan. Salah lagi gue. Emang Gue tuh sebenarnya menggiring netizen biar Cita lagi galau nih gitu.